Hei, di jalan-jalan kalian berdiri, menggenggam spanduk, mengangkat suara. Tapi apakah sudah kau selami? Apakah sudah kau ketahui isi RUU yang kau celah? Kalian teriak dwi fungsi kembali, padahal sejarah tak bisa diulang kembali. Dwi fungsi itu TNI bersama Polri. Kini TNI dan Polri telah terpisah, tak mungkin bersatu dalam satu peran. Penjaga batas negeri ini berada jauh dalam kesunyian. TNI sudah lama mengabdi di sana. Kini hendak diberi payung hukum. Mengapa itu kau sebut ancaman umum? Di BNN, TNI hadir bukan karena ingin berkuasa, tapi karena narkoba menyusup kemana-mana, termasuk ke tubuh kami sendiri. Lalu, salahkah kami ingin bersih-bersih diri? Di tengah bencana, siapa yang pertama tiba? Bukankah seragam hijau juga yang turut kerja? Kini negara ingin mengukuhkan peran, bukan memberi senjata, tetapi aturan. Tunjukkan padaku pasal mana yang kau cemaskan. Tentang kekuasaan ganda yang kau gembar-gemborkan? Jangan-jangan kau berdiri di barisan protes karena suara hatimu sudah dibeli, bukan protes tulus dan jernih. Wahai kalian-kalian yang menggugat RUU TNI, bacalah dulu sebelum mengguncang, karena negeri ini tak butuh drama, tapi nalar, logika, dan cinta bangsa. Cukup sudah disesatkan oleh narasi yang tidak berdasar. Banyak pihak saat ini dengan gegabah menuding RUU TNI akan mengembalikan dwi fungsi ABRI. Tuduhan ini bukan hanya keliru, tetapi juga menunjukkan ketidaktahuan dan ketidaktelitian dalam membaca dan memahami substansi RUU tersebut. Mari kita luruskan. Dwi fungsi ABRI adalah konsep yang menyatukan peran militer dan peran polisi dalam fungsi pertahanan dan keamanan. Fakta hari ini, TNI dan Polri adalah dua institusi yang terpisah secara tegas dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, sebagaimana telah diatur di dalam reformasi dan perundang-undangan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU TNI yang menyatakan atau mengindikasikan penyatuan kembali fungsi militer dan kepolisian. Jadi, bagaimana mungkin dwi fungsi ABRI bisa kembali? RUU TNI yang sedang dibahas justru bertujuan memberikan dasar hukum yang sah atas praktek-praktek yang sudah berjalan selama ini. Misalnya, keterlibatan TNI dalam penjagaan perbatasan itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Itu bukan hal baru. Sekarang negara ingin memberikan legitimasi hukum agar tidak bersifat ad hoc, melainkan terstruktur dan akuntabel. Keterlibatan TNI dalam Badan Narkotik Nasional. Kenapa tidak? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga menyusup ke tubuh militer. Maka pemberantasan narkoba harus menjadi urusan bersama, bukan sekadar urusan sipil, tetapi juga keamanan negara. Demikian pula dengan BNPB. TNI selama ini sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. Kini negara ingin memperkuat dan memperjelas perannya. Jadi, di mana pasal yang menunjukkan kembalinya dwi fungsi ABRI? Tunjukkan. Kalau tidak bisa, maka berhentilah menggiring opini yang menyesatkan. Bacalah RUU itu secara utuh. Jangan hanya ikut-ikutan demo tanpa memahami isi. Jangan-jangan kalian berdemo bukan karena isi RUU-nya, tapi karena ada yang memesan demo ini. Karena ada yang membayar kalian agar supaya berdemo. Negara membutuhkan militer yang kuat, teratur
dan relevan dengan ancaman zaman. Bukan TNI yang dibelunggu oleh tuduhan masa lalu yang tidak berdasar.